Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Ismi melalui video pembelajaran etika profesi. Dan kali ini kita akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu kecelakaan kerja. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Materi-materi yang akan dipelajari pada bab ini, yang pertama adalah definisi kecelakaan kerja, yang kedua faktor penyebab kecelakaan kerja, yang ketiga jenis-jenis kecelakaan kerja, yang keempat solusi mengatasi kecelakaan kerja, dan materi yang terakhir adalah keselamatan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja merupakan suatu kecelakaan yang berhubungan dengan segala kegiatan kerja, di mana kecelakaan tersebut bersifat tidak terduga dan tidak dikehendaki, yang kejadiannya serta mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa, atau bahkan pencemaran. Kecelakaan kerja disebabkan oleh berbagai potensi bahaya yang ada di tempat kerja, biasanya berupa overload atau beban yang ada melebihi batas wajar. Misalnya ada alat berat, lalu alat berat tersebut mengangkut bahan-bahan atau barang-barang yang total beratnya itu melebihi kapasitas maksimum, sehingga terjadinya kerusakan pada alat tersebut, dan bisa jadi pada saat digunakan lagi alat tersebut itu sudah rusak dan menimbulkan kecelakaan kerja. Lalu sebab yang selanjutnya adalah penempatan barang atau objek yang tidak sesuai dengan tempatnya. Misalnya bahan-bahan yang mudah meledak, seharusnya kan ditempatkan di suhu-suhu tertentu ya, namun ternyata ditempatkan di ruangan yang bersuhu tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran dari yang ditimbulkan atas bahan yang mudah meledak tadi, seperti itu. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kecelakaan kerja. Yang pertama adalah kecelakaan kerja merupakan hal yang tidak terduga atau tidak dikehendaki. Jelas ya, siapa sih yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja? Karena yang namanya kecelakaan itu kan berarti sesuatu hal yang terjadi di luar kehendak gitu, maka tidak ada yang menginginkan atau menduga bahwa akan terjadinya kecelakaan kerja gitu kan. Yang kedua, kecelakaan akibat kerja dapat menyebabkan kerugian harta benda ataupun korban jiwa. Jadi akibat dari kecelakaan kerja tersebut bisa jadi kerugiannya itu bukan hanya kerugian materi, tetapi kerugian dari kesehatan ataupun kondisi fisik dari pekerja yang terimbas atas kecelakaan tersebut. Dan yang ketiga, kecelakaan kerja biasanya terjadi karena adanya overload atau penempatan objek yang tidak sesuai dengan semestinya. Ini seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya ya anak-anak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Jadi di sini faktor-faktor penyebabnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama unsafe condition atau kondisi yang tidak aman, dan yang kedua unsafe action atau perlakuan yang tidak aman. Jadi penyebabnya itu bisa jadi karena kondisinya ataupun karena faktor manusianya. Untuk faktor yang pertama yaitu kondisi tidak aman, biasanya berasal dari keadaan mesin, peralatan, dan atau bahan baku yang tidak sesuai dengan semestinya, lingkungan yang tidak diperhatikan oleh pekerja, proses kerja yang tidak sesuai dengan aturan, dan atau sifat kerja yang tidak bertanggung jawab dan disiplin. Yang kedua yaitu perlakuan yang tidak aman. Di sini biasanya terjadi karena perlakuan yang tidak aman oleh pekerja dan oleh orang lain di sekitar lingkungan kerja. Biasanya dari kurangnya pengetahuan dan keterampilan dari para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Karakteristik fisik yang tidak sesuai, karakteristik mental dan psikologis, serta sikap dan tingkah laku dari pekerja yang tidak aman. Jadi dari faktor yang kedua ini, misalkan ketika pekerja itu tidak mengetahui bagaimana sih caranya mengoperasikan peralatan tersebut, terus akhirnya coba-coba dan menyebabkan terjadinya kerusakan yang akhirnya menimbulkan kecelakaan. Atau misalnya seorang pekerja konstruksi bangunan ceroboh, tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sepatu boot, terus suatu hari terjadinya benda jatuh dari lantai atas gedung terus menimpa dirinya dan akan terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Oke, kalau sebelumnya itu ada faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja secara umum, yang ini ada faktor penyebab menurut salah satu ahli, yaitu menurut Husni. Penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi 4 faktor, yaitu faktor yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor material, faktor yang ketiga faktor sumber bahaya, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan kerja yang tidak sehat. Untuk faktor manusia di sini adalah kurangnya keterampilan atau pengetahuan tentang pekerjaan dan kesalahan penempatan tenaga kerja. Kalau kurangnya pengetahuan, Ibu sudah berikan contohnya tadi ya.
Kalau untuk kesalahan penempatan tenaga kerja, misalnya seseorang yang memiliki background pendidikan teknik teknik komputer, terus tiba-tiba pada saat bekerja ditempatkan di ahli mesin gitu, itu kan berbeda ya, jadi tidak sesuai bidangnya, maka itu bisa menyebabkan pekerja tersebut melakukan kesalahan kerja dan bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Yang kedua adalah faktor material, yaitu peralatan yang materialnya tidak sesuai dengan standar keamanan. Misalkan di suatu pabrik memerlukan peralatan yang bahannya terbuat dari besi atau logam, terus tiba-tiba yang digunakan adalah peralatan yang terbuat dari bahan plastik. Nah, itu kan pasti akan berbeda tuh standar keamanannya. Nah, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah faktor sumber bahaya. Di sini, metode kerja yang salah, sikap kerja yang teledor, tidak memakai alat pelindung diri, juga dari lingkungan kerja yang tidak aman, ini adalah sumber bahaya. Kenapa? Karena pada saat pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri, terus tidak bekerja sesuai dengan prosedur, tidak hati-hati alias dia teledor, terus dari lingkungan yang memang juga sudah tidak aman, maka itu akan menjadi sumber bahaya bagi para pekerja dan dapat menyebabkan kecelakaan. Faktor yang terakhir yaitu faktor lingkungan kerja tidak sehat. Di sini adanya kurang pencahayaan, ventilasi pergantian udara yang tidak lancar, dan suasana yang sesak. Kenapa itu menjadi penyebab? Karena misalnya kurangnya pencahayaan, pekerja itu bisa berkurang kemampuan penglihatannya. Terus dengan pergantian udara yang tidak lancar dan suasana yang sesak itu bisa membuat pekerja tidak fokus, lalu bisa melakukan kesalahan yang bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Berikut adalah persentase penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja terbesar disebabkan oleh perilaku yang tidak aman, yaitu sebesar 73%. Lalu yang kedua ada lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat sebesar 24%. Dan sisanya sebesar 3% disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak direncanakan atau tidak bisa dihindarkan seperti bencana alam. Mengapa perilaku yang tidak aman memiliki persentase terbesar penyebab kecelakaan kerja? Karena kecelakaan-kecelakaan yang terjadi selama ini itu biasanya disebabkan atau mayoritas disebabkan oleh kelalaian manusianya. Mulai dari pekerja yang tidak bekerja sesuai prosedur, meremehkan aturan, lalu tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri, dan lain-lain gitu, sehingga inilah yang menjadi momok terbesar, yang menjadi penyebab yang paling besar terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah kerugian yang disebabkan akibat kecelakaan kerja. Kerugian pertama adalah kerusakan. Kerusakan ini bisa jadi kerusakan tempat kerja, kerusakan peralatan, lalu kerusakan bahan baku yang memang terdampak dari kecelakaan kerja tersebut. Yang kedua, kekacauan organisasi. Misal dengan adanya kecelakaan kerja, pekerjaan jadi terhambat, terus deadline-nya jadi mundur, lalu para pelanggan akhirnya melakukan komplain dan menyebabkan kekacauan organisasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu keluhan dan kesedihan. Keluhan dan kesedihan yang bisa jadi berasal dari pekerja, dari karyawan perusahaan tersebut, dari manajemen perusahaan, dan bisa juga dari keluarga yang memang kena dampak dari adanya kecelakaan kerja. Kerugian yang keempat yaitu kelainan dan cacat. Sebenarnya kerugian ini tergantung dari besar kecilnya terjadi kecelakaan ya. Misalnya kalau misalkan kecelakaannya hanya tertimpa kayu, itu kan mungkin tidak akan menyebabkan kelainan atau cacat ya. Berbeda hal dengan tertimpanya bangunan yang roboh atau bisa jadi jatuh dari atas gedung lantai berapa misalnya, terus kan akhirnya itu bisa menyebabkan kecacatan untuk pekerja yang mengalami kecelakaan ya. Atau misalnya pekerja yang mengoperasikan mesin potong, terus karena kelalaiannya menyebabkan jarinya yang terpotong, itu sudah pasti akan menyebabkan kecacatan untuk pekerjanya. Dan yang terakhir, yang paling parah adalah kematian. Nah, untuk kerugian yang kelima ini yang menyebabkan kematian ini sebenarnya bukan hanya menimpa bagi orang yang meninggal tersebut, tapi juga keluarganya, karena harus kehilangan anggota keluarga, kehilangan tulang punggung keluarga misalnya, lalu perusahaan juga harus mengeluarkan kompensasi atau tunjangan kematian atas meninggalnya karyawan gitu kan, karena si karyawan tersebut meninggal di lingkungan kerja, maka perusahaan pasti dan harus bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut.
Berikutnya adalah jenis-jenis kecelakaan kerja. Yang pertama, menurut jenisnya, di sini bisa berupa terjatuh, terpeleset, tertimpa benda, tertabrak, terjepit, efek dari suhu sekitar yang tidak wajar, tersengat listrik, dan terkena radiasi bahan B3. B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, menurut penyebabnya, yaitu kecelakaan yang disebabkan dari benda hidup, benda mati, bahan baku, mesin, bahan-bahan B3, lingkungan, dan atau alat angkut. 3. Menurut sifat luka atau kelainan yang dialami, ada patah tulang, amputasi, luka-luka, lecet, memar, keseleo, kram, keracunan, mutasi atau efek radiasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menurut letak luka atau kelainan tubuh. Luka atau kelainan bisa terjadi di bagian kepala, bagian leher, bagian dada, bagian lengan, bagian kaki, atau di seluruh tubuh, tergantung pada saat kecelakaan kerja, bagian tubuh mana yang terkena dampak dari adanya kecelakaan kerja tersebut. Berikutnya ada jenis tindakan untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari kecelakaan kerja ini dibagi menjadi 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan terhadap kelemahan pada unsur manusia. Pendekatan kedua yaitu pendekatan terhadap kelemahan pada perangkat keras. Dan yang terakhir adalah pendekatan terhadap kelemahan pada perangkat lunak. Jadi di sini tindakannya itu difokuskan pada unsur manusia dan pada unsur perangkat ya, walaupun perangkatnya itu dibagi lagi menjadi perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut ini adalah beberapa tindakan untuk menghindari kecelakaan kerja berdasarkan pendekatan terhadap kelemahan pada unsur manusia. Yang pertama yaitu pemilihan atau penempatan pegawai secara tepat agar diperoleh keserasian antara bakat dan kemampuan fisik pekerja dengan tugasnya. Jadi di sini perusahaan harus melakukan analisis apakah bakat dan kemampuan fisik dari karyawan tersebut sudah sesuai atau belum dengan tugas yang akan dia emban. Jadi di sini penting ya, karena dengan adanya keserasian antara tugas dan kemampuan dari pekerja, maka karyawan tersebut akan melakukan pekerjaannya dengan penuh pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua, pembinaan pengetahuan dan keterampilan melalui training yang relevan dengan pekerjaannya. Nah, di sini karyawan-karyawan yang sudah ditempatkan berdasarkan tugas yang sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan fisiknya, pekerja-pekerja juga memerlukan adanya pelatihan-pelatihan atau training yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan tugasnya, sehingga jika terjadi jika pekerjaannya itu menggunakan alat-alat tertentu, kan alat itu pasti semakin canggih, zaman akan semakin modern pula gitu. Maka dengan adanya pelatihan juga pasti kemampuan pekerja itu akan terupgrade sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yang ketiga adalah pembinaan motivasi agar tenaga kerja bersikap dan bertindak sesuai dengan keperluan perusahaan. Nah, hal ini penting ya, karena perusahaan itu harus menanamkan kesadaran kepada para karyawan agar melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh perusahaan, agar supaya dalam bekerja itu tidak penuh dengan kesoktahuan atau bekerja di luar dari kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tindakan yang keempat adalah pengarahan penyaluran instruksi dan informasi yang lengkap dan jelas. Hal ini sangat penting ya, karena untuk pekerja-pekerja yang di bidang konstruksi atau menggunakan alat-alat tertentu pada pekerjaannya itu memerlukan instruksi yang jelas atau SOP yang jelas nih, standar operating procedure, untuk bisa mempergunakan alat-alat tersebut supaya tidak terjadinya kesalahan dalam penggunaan alat, tidak terjadinya kesalahan dalam pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya informasi yang jelas, tidak akan timbul kesalahpahaman atau keambiguan dari si pekerja terhadap tugasnya. Jadi jangan sampai perusahaan atau pimpinan dalam menyalurkan instruksi atau informasi menimbulkan mispersepsi antara pekerja dan antara pemberi instruksi gitu, sehingga pekerjaannya pun bisa sesuai dengan apa yang diinstruksikan dan apa yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Tindakan yang terakhir adalah pengawasan dan disiplin yang wajar.
Ini sangat diperlukan karena yang namanya manusia dalam bekerja itu pasti diperlukan pengawasan. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat pekerja itu lupa atau merasa bosan dengan adanya peraturan-peraturan yang harus dia taati. Maka dengan adanya pengawasan, pekerja-pekerja akan bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rules atau sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan tidak menimbulkan tindakan yang di luar dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan perusahaan ini memerlukan tindakan pendisiplinan nih bagi karyawan-karyawan yang biasanya suka menyalahi aturan gitu. Jadi supaya supaya mereka itu merasa kapok dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan terhadap kelemahan pada perangkat keras. Perangkat keras itu apa sih? Nih, perangkat keras itu adalah perangkat yang bisa dipegang atau bisa disentuh, bisa diraba dan sebagainya. Kalau misalkan di kantor itu banyak ya peralatan-peralatan seperti komputer, mesin, kendaraan, itu semua termasuk ke dalam perangkat keras. Tindakan pertama yang dilakukan adalah perancangan, pembangunan, pengendalian, modifikasi peralatan, mesin-mesin harus memperhitungkan keselamatan kerja. Jadi misalnya nih, si pimpinan perusahaan itu harus juga memikirkan atau merencanakan kira-kira mesin-mesin atau peralatannya itu nanti diletakkannya di mana sih, terus penggunaannya dalam satu hari itu maksimal berapa jam, dan nanti penggunaannya itu harus ada SOP atau Standard Operating Procedure. Bagaimana sih cara menghidupkan mesin, terus bagaimana cara mematikan mesin, mengoperasikan mesin dan sebagainya, itu harus ada peraturan atau instruksi yang jelas. Yang kedua adalah pengelolaan penimbunan, pengeluaran, penyaluran, pengangkutan, penyusunan, penyimpanan, dan penggunaan bahan produksi secara tepat sesuai dengan standar keselamatan kerja yang berlaku. Yang kedua adalah pengelolaan penimbunan, pengeluaran, penyaluran, pengangkutan, penyusunan, penyimpanan dan penggunaan bahan produksi secara tepat sesuai dengan standar keselamatan kerja yang berlaku. Nah, di sini perusahaan juga harus bisa nih mengelola bahan bakunya, bagaimana prosedur penimbunannya, terus penggunaan bahan bakunya, penyalurannya, pengangkutan dan lain-lain. Yang ketiga, pemeliharaan tempat kerja tetap bersih dan aman untuk pekerja. Contoh sederhananya nih, misalkan sebuah pabrik tidak diperhatikan kebersihannya, lantainya kotor gitu, dengan banyaknya debu yang semakin tertumpuk di lantai, itu kan bisa menyebabkan lantai menjadi licin. Terus dengan keadaan seperti itu bisa jadi membuat pekerjanya nanti terpleset, terjatuh dan lain-lain. Itu contoh sederhananya ya. Yang keempat adalah pembuangan sisa produksi dengan memperhitungkan kelestarian lingkungan. Nah, ini sangat penting sekali untuk perusahaan-perusahaan yang hasil produksinya itu menghasilkan limbah. Perusahaan tuh juga harus memikirkan nanti limbah-limbah tersebut itu buangnya kemana, terus harus diapakan limbahnya. Jangan sampai adanya limbah itu malah jadi menimbulkan pencemaran lingkungan atau malah menimbulkan kejadian-kejadian yang dapat membahayakan masyarakat sekitar. Contohnya seperti lumpur lapindo gitu. Itu kan malah jadi bencana alam ya, karena PT Lapindo tidak memperdulikan limbah yang sudah dihasilkan dari hasil produksinya. Dan yang terakhir adalah perencanaan lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan manusia. Berikut adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja melalui pendekatan terhadap kelemahan pada perangkat lunak. Perangkat lunak ini lebih ke arah kebijakan, peraturan, standar yang harus dipatuhi oleh tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya. Nah, tindakan yang pertama yaitu penyebaran, pelaksanaan, dan pengawasan dari safety police. Safety police itu adalah kebijakan keamanan ya. Yang kedua, penentuan struktur pelimpahan wewenang dan pembagian tanggung jawab. Maksudnya di sini adalah ketika adanya pelimpahan wewenang atau pembagian tanggung jawab, maka seseorang itu dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitasnya. Nah, berarti untuk tugas-tugas yang berat itu berarti harus diberikan kepada tenaga kerja yang memang sudah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak gitu ya, sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu penentuan pelaksanaan pengawasan, melaksanakan dan mengawasi sistem atau prosedur kerja yang benar. Jadi dari setiap pekerja itu biasanya ada pimpinan atau supervisor yang tugasnya untuk mengawasi nih, kira-kira para pekerjanya itu sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rules-nya atau belum, sesuai dengan peraturannya atau belum.
Yang keempat adalah pembuatan sistem pengendalian bahaya. Nah, perusahaan ini harus membuat atau menciptakan sistem yang dapat mengendalikan bahaya agar meminimalisir tingkat bahaya atau tingkat kecelakaan di lingkungan kerja. Yang kelima yaitu perencanaan, sistem pemeliharaan, penempatan, dan pembinaan pekerja yang terpadu. Dan yang terakhir, penggunaan standar atau kode yang dapat diandalkan. Nah, dapat disimpulkan bahwa pekerja sebagai sumber daya dalam lingkungan kerja harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memacu produktivitas yang tinggi. Keinginan untuk mencapai produktivitas yang tinggi harus memperhatikan segi keselamatan, seperti memastikan bahwa para pekerja dalam kondisi kerja yang aman. Nah, berkaitan dengan adanya kecelakaan kerja, maka kita juga akan membahas yang namanya keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja menjadi sasaran utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Tujuan keselamatan kerja yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Nah, sebenarnya untuk keselamatan kerja ini sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, menjamin keselamatan kerja orang lain yang berada di tempat kerja. Jadi kita sebagai pengusaha nih, perusahaan itu bukan hanya menjamin keselamatan si pekerja saja, tapi orang-orang yang berada di lingkungan tenaga kerja. Misalkan kalau misalnya konstruksi jalan ya, nah berarti harus memperhatikan keselamatan orang-orang yang berada di jalan juga gitu. Jadi bukan cuma memperhatikan keselamatan kerja untuk para pegawainya saja. Dan tujuan yang ketiga yaitu sumber produksi terjaga, terpelihara, dan dipergunakan secara aman dan efisien. Jadi ketika tidak adanya kecelakaan kerja, maka sumber daya produksinya akan terpelihara dan terjaga dengan baik dan dapat digunakan secara efisien. Selanjutnya adalah tindakan untuk memperoleh keselamatan kerja. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja atau untuk calon pekerja. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang ketiga, pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja kepada para pekerja. Yang keempat, pemberian informasi tentang peraturan yang berlaku di tempat kerja sebelum pekerja memulai pekerjaannya. Yang kelima, penggunaan pakaian pelindung dan alat pelindung diri. Yang keenam, isolasi terhadap proses kerja yang membahayakan. Yang ketujuh, pengaturan ventilasi lokal. Yang kedelapan, substitusi bahan yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah pengadaan ventilasi umum untuk menyalurkan udara ke dalam ruang kerja sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah pengaruh keselamatan kerja terhadap hasil kerja. Yang pertama, tingkat keselamatan yang tinggi dapat mengurangi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. Dengan adanya angka keselamatan yang tinggi, maka resiko terjadinya kecelakaan kerja semakin rendah. Maka dari itu, terdapat hubungan antara keselamatan kerja dan kecelakaan kerja. Yang kedua, tingkat keselamatan yang tinggi sejalan dengan pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja yang lebih akurat. Nah, di sini keselamatan yang tinggi itu dapat tercipta dengan adanya pemeliharaan dan penggunaan peralatan kerja yang lebih akurat. Jadi ketika peralatannya itu dipelihara, lalu diservis atau diperbaiki secara berkala, itu akan mengurangi tingkat kecelakaan kerja dan meningkatkan tingkat keselamatan kerja. Dan yang terakhir, keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik-baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenaga kerjaan. Nah, untuk menciptakan keselamatan kerja ini tentunya membutuhkan kolaborasi dan kontribusi dari kedua belah pihak, mulai dari pihak pengusaha maupun buruh, dan harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga keselamatan kerja sehingga dengan begitu kecelakaan kerja itu akan berkurang resikonya dan menciptakan iklim kerja yang kondusif, yang sehat, dan tentunya aman bagi para pekerja dan pengusaha. Nah, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi keselamatan kerja kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan ketika kalian nanti sudah berada di dunia kerja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.